besar Tuhan, Kau berkati semuanya. Kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan, karena Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan nama-Mu, tapi Allah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami pada saat ini. Bapa, kami berdoa buat gereja-Mu pada saat itu. Diberkati gereja-Mu Tuhan, dilindungi Tuhan gereja-Mu, dibentengi Tuhan gereja-Mu Bapa. Kami mengangkat pujian kami, kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Sejauh mana suara kami terdengar Tuhan, kami percaya sejauh itu juga kuasa Roh Kudus bekerja seluruh lingkungan kami di tempat ini Bapa. Kami serahkan sulatan kasih Bapa. Ibadah kami pada hari ini Bapa boleh menjadi berkat buat seluruh daerah di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat umat jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang pada hari ini Bapa mungkin dalam perjalanan mereka menuju ke tempat ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu selalu menyertai dan memimpin mereka Tuhan, hingga tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Dan boleh kami bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, buat gembala rohani kami, buat pembina kami Bapa yang sedang di Kota Harjo. Tuhan Yesus, selalu Engkau memberkati hamba-Mu Bapa, pimpin dimanapun hamba-Mu melayani. Roh Kudus selalu menyertai, kasih setia-Mu senantiasa memberkati seluruh keluarganya, istri dan anak menantu cucunya juga Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan para wakilnya, Pak Poli Jaya, Pak Cokro juga Tuhan berkati. Dalam setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun pada saat Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Jadikan pelayanan hamba-Mu Bapak menjadi berkat, banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga buat gembala kami Rem 13 Bapak Yohanes, kami serahkan dalam kasih-Mu juga Tuhan, Kau menyertai, Kau berkati hamba-Mu Bapak. Tuhan jaga itu dilindungi dalam setiap pelayanannya Tuhan, yang ada di Manado, yang ada di Bali, bahkan di Raim 1G. Demikian juga Rem 13 kami serahkan dalam tangan kasih Bapak. Pimpin hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu selalu, kesehatan, kekuatan Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai dalam nama Yesus Kristus. Raim 13 diberkati Tuhan, seluruh hamba-hamba Raim 13 Tuhan, cabang dan ranting Tuhan berkati. Yang hari ini Bapak kami akan beribadah kepada-Mu semuanya Tuhan berkati, lindungi semuanya, pakai hamba-hamba-Mu yang luar biasa, Tuhan jemaat Tuhan urapi sendiri dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan berdoa gembala kami tempat Bapak Hemi Kristian, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu selalu menopang hamba-Mu Bapa. Gembala kami di tempat ini Bapa, biar menjadi gembala yang benar boleh membawa gereja-Mu ini Tuhan, gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan juga banyak yang bisa Tuhan jiwa diselamatkan di tempat ini Bapa. Kami percayakan Tuhan, hikmat kuasa mengalir atas hamba-Mu, berkati keluarganya, istri dan anak dan cucunya Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat mertuanya Tuhan pada saat ini Bapak yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, yang ada di Tuhan berkati, ulurkan tangan Bapa. Dan kami berdoa dari tempat ini Tuhan, jamah Tuhan Bapak itu Bapak, jamah Tuhan mertuanya Bapak, lebih-lebih Yesus Tuhan, mertua Bapak Aceh disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan, lindungi bangsa kami ini Bapak, Tuhan menjagai bangsa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan lihat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, aman bangsa kami, kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai melindungi bangsa kami, berkati memimpin bangsa kami Tuhan pada saat ini Bapak, Presiden kami, Wakil Presiden, juga para menteri-menterinya Tuhan, para gubernur, wali kota, demikian juga Tuhan, para bupati-bupati, seluruh jajaran sampai ke terendah pemerintahan daerah kami. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, Engkau yang senantiasa Tuhan bekerja Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, dan seluruh pemimpin bangsa kami Tuhan, boleh bersatu untuk memimpin bangsa ini Bapak, bangsa yang senantiasa maju, bangsa yang berdaulat di dalam nama Yesus Kristus. Diberkati perekonomian bangsa kami Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan, seluruh aspek pekerjaan yang ada atas bangsa kami Tuhan berkati, pertanian, perkebunan, pertambangan, semuanya Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan memberkati, biar kami akan melihat Tuhan, lawatan-Mu benar turun atas bangsa kami Bapa. Buat gereja-gereja-Mu Tuhan, yang hari ini Tuhan merayakan ibadah pada saat Tuhan berkati, nominasi gereja yang ada dalam bangsa ini Tuhan lindungi, Tuhan jagai, urapi para hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami mengalami kuasa Roh Kudus yang bekerja, tapi Pentakosta kita menyata turun atas bangsa kami, selamatan Tuhan turun atas bangsa kami, bahkan pertobatan-pertobatan yang luar biasa turun atas bangsa kami Bapa. Kami akan melihat Tuhan generasi Jeremia-Mu Tuhan, mereka akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak akan kompromi terhadap dosa, dan akan memperlukan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam kasih-Mu, seluruh kehidupan kami Tuhan, nyata kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami saat ini Bapa, kami akan memuji, kami memuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya.
Shalom semuanya. Shalom. Mari kita datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami bisa kembali datang di dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan, sebab begitu besar anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus.
kasih buat anugerah-Mu atas setiap kami Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku
kembali Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang perkasa, amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-Mu ya Bapa, kami melewati semuanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau biarkan
firman-Mu, dan biarkan kami, hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika kami mendengar firman-Mu, benih itu masuk dalam hati kami. Kemudian benih itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Shalom. Ya, pemain musiknya di situ dulu ya. Ya, sekali lagi shalom. Saudara, hari ini kita ada di bulan Mei, betul ya? Rasanya Januari itu baru gitu ya. Kok tiba-tiba udah hampir setengah tahun, saudara ya? Udah 5 bulan ini, saudara ya, 4 bulan. Masuk bulan 5. Begitu cepat, saudara ya. Perubahan demi perubahan begitu cepat, betul? Saudara ya? Jadi gereja juga harus mengalami sebuah perubahan. Amin. Kita harus berubah. Bukan hanya model badan kita yang berubah gitu ya saudara ya. Rambut kita berubah, baju kita berubah. Tapi iman kita juga harus berubah. Katakan amin. Nah, saudara, perubahan kalau kita nggak ikuti ini kita akan ketinggalan gitu ya. Nah hari ini juga saudara mungkin yang kadang mungkin nggak sempat ke gereja bisa lihat di YouTube, saudara kita bisa live ya. Tidak ada live-nya di YouTube saudara ya. Nah, saudara nanti bisa lihat atau nanti bisa dikasih komen gitu ya kalau nanti nonton di rumah, kasih tanda jempol atau apa saudara ya. Supaya YouTube kita biar dilihat banyak orang. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya tadi lupa saya nggak kasih kabaran ya. Nah saudara, kita tahu bahwa Yesus itu mati kemudian bangkit, betul? Setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri. Bukan dia di dalam rumah. Bukan dia dalam satu tempat yang dimana orang tidak tahu. Tapi dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga saja, saudara ya. Itu ayatnya 1 sampai dengan kelima, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kita baca sama-sama 2-3. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup Paulus mengatakan begini, sia-sialah kepercayaan kamu bila Yesus itu tidak bangkit. Jadi kita akan sia-sia kalau Yesus itu masih di dalam kubur. Karena kita percaya kepada Tuhan yang di dalam kubur, yang tidak punya kuasa. Tapi Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia bangkit dan dia menampakkan diri selama 40 hari. Dia bertemu dengan para murid-muridnya. Nah saudara, selanjutnya begini. Yang pertama yang ditemui adalah Maria Magdalena dan juga Maria-Maria yang lain dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Pagi-pagi benar Maria itu, saudara. Saking hatinya rindu, pengen ketemu Tuhannya. Dia pagi-pagi benar, dia lihat kubur. Jangan-jangan, saudara ya, jangan-jangan Tuhanku ini dicuri orang gitu ya. Dia mau ke kubur, dia mau lihat. Biasanya orang kalau baru meninggal gitu ya, kita akan sering lihat ke kuburannya, betul ya? Betul? Ketika orang tua saya meninggal saudara ya, besoknya kami lagi datang ke kuburan. Lihat, walaupun tinggal tanah saudara ya. Kita lihat itu Maria coba begitu lihat. Dia mau lihat. Yang kedua, dia datang kepada murid di jalan ke Emmaus, dia menampakkan dirinya. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dia menampakkan dirinya lagi. Bukannya satu orang, betul ya? Bukan hanya Maria, tapi kepada murid yang lain juga dia menampakkan diri. Yang ketiga, dia menampakkan diri kepada Simon Petrus.
Nah ini Lukas 24:34. Coba kita baca. Karena ayat yang pendek saja. Saya enggak tulis di situ, saudara ya. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-34. Begini. Kata mereka itu sesungguhnya apa saudara? Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Wah. Nah saya kemarin saudara dalam satu hari itu biasa teduh pagi saya kirim renungan saudara ya. Kemudian karena di kampus itu minta renungan jadi harus dikirim jadi kita kirim saudara ya. Nah saya buat seperti bahan khotbah begitu ya. Kemudian siangnya saya membuat sebuah khotbah begini tentang perbedaan antara Yudas dan Petrus. Ya, nanti suatu saat kita akan bahas, tapi sedikit kita akan bahas gini. Yudas itu murid Tuhan Yesus enggak? Yudas ikut melayani enggak? Tapi persepsi dia berbeda, betul? Nanti kita akan bahas tipis-tipis suatu saat, saudara ya. Tapi hari ini enggak. Kemudian dia yang keempat, dia menampakkan diri kepada 10 murid di ruang terkunci. Ini enggak ada Thomasnya, saudara ya. Jadi Thomas masih bingung, dia nampakkan diri. Kita baca Yohanes 20 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada apa saudara? Damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata apa saudara? Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dalam ruangan yang tertutup, terkunci. Kira-kira tubuhnya jadi gimana saudara ya? Kalau saudara di dalam kamar, kamarnya dikunci, tiba-tiba ada sesuatu yang lain yang masuk. Kaget enggak? Nih gereja ini kita kunci gitu ya. Kita kunci karena ini ada huru hara, kita kunci aja di dalam. Kita ibadah di dalam. Tiba-tiba Yesus datang. Lewat mana dia? Ada orang yang tahu? Artinya tubuhnya saudara ya, tidak bisa dibatasi dengan apa yang ada di bumi, betul? Setelah kematiannya, dia hadir di tengah-tengah situ. Dia menyatakan dirinya, ini aku. Inilah aku, lihat tanganku. Saudara ya, ia membuktikan bahwa dia hidup. Bukan seperti roh-roh dunia atau roh genderuwo gitu saudara. Kalau genderuwo kan gak bisa dipegang begitu ya. Ada baunya saja katanya gitu ya. Katanya, kata nenek-nenek saya dulu bilang itu, kalau genderuwo itu baunya itu kayak orang Jawa bilang tuh perengus ya, bau kambing itulah ya. Katanya begitu saudara ya. Itu katanya kan katanya. Jadi ketika saya bau-bau begitu, tapi di samping saya kambing berarti tidak bau genderuwo saudara ya. Tapi ketika kami doa keliling, pernah saya cerita, ada doa di situ kok tiba-tiba kok ruangan tempat ini padahal tempat itu kan tempat wisata saudara. Kok ada bau-bau aneh. Saya ingat ini jangan-jangan bau genderuwo gitu ya. Kemudian kami pindah. Dia bilang Pak Gembala ini kok gak enak tempatnya. Wah saudara ya, saya ingat waktu kecil karena cerita nenek moyang kita itu kan kita gak tahu benar atau tidak gitu ya. Itu kan cerita nenek-nenek betul ya. Makanya kalau sore-sore kan anak-anak ini jangan main di luar, ada setan. Wah saudara ya, supaya apa saudara? Waktunya sore jangan main di, betul ada setannya. Padahal setan gak peduli sore saudara ya.
Kalau siang mau merasukin orang juga, merasukin, betul ya? Apakah setan itu datangnya pada waktu jam 6 sore saja? Tidak, saudara ya. Tapi bisa setiap saat, saudara ya. Ini, maka yang selanjutnya begini. Yang kelima, kepada 11 murid. Dan di situ ada Thomas. Thomas ini yang tidak percaya, mana mungkin lah. Betul ya? Mana mungkin. Kemudian dia hadir di sana. Karena menunjukkan bahwa dia itu hidup, dia bisa dipegang. Ini loh aku, gitu saudara ya. Kemudian yang keenam, kepada 7 murid di Danau Tiberias. Ini yang luar biasa. Kemarin Pak Gembala kita menyampaikan ini. Ketika mereka sedang capek-capeknya, Petrus dan kawan-kawannya. Sudah semalam-malam mencari ikan, nggak dapat. Kalau orang sudah frustasi, saudara ya, kira-kira apa yang dilakukan? Ini yang suka mancing, ini Pak Amin dulu suka mancing. Kalau mancing semalam-malaman nggak dapat di Pulau Baik, kira-kira gimana sampai ke Pulau Tikus? Stres gak? Stres, betul ya? Yang suka mancing ya. Saya nggak suka mancing, jadi saya nggak tahu. Saya pernah diajak mancing di kolam aja, ikannya nggak nyamber-nyamber, saya deketin, masih nggak doyan ikannya, saudara ya. Mungkin dipikir orang ini nggak bisa mancing, pasti nggak kena. Betul, saya nggak dapat, saudara ya. Itu mancing, apalagi semalam-malaman. Dia kembali ke setelan utamanya Petrus ini, setelan pabriknya. Jadi nelayan ya, Petrus itu kan dari nelayan dipanggil. Nah saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Kalau tiba-tiba ngomong, Petrus sudah dapatkah engkau gitu saudara? Dapat. Ini udah semalam-malaman aja. Jangankan ikan, teri aja nggak nempel-nempel di sini. Padahal biasanya gampang cari ikan. Tapi sesuatu yang luar biasa, dia taat. Tebarkan jalamu di sebelah. Di sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kananmu. Tebarkan jalan. Nah, setelah jalannya ditebarkan, saudara, apa yang terjadi? Kapan ikan itu datang? Saudara ya, nggak tahu kan? Padahal semalam-malaman dioprek sana sini nggak dapat ikan. Tapi kok hanya dengan sebuah perkataan, ketika taat dilakukan maka mendapatkan. Nah, saudara, kita belajar dari ayat ini, ketika kita ini taat sama Tuhan, maka kita juga akan diberkati, amin. Kalau kita nggak taat tidak diberkati. Saya pernah cerita begini ya, dalam doa pagi. Waktu itu ngantar Jojo sekolah. Ada temannya tumburan, saudara ya. Jadi sudah lewat, Pak, itu tadi kan si ini, Pak. Iya, kok nggak ngomong nak? Kan kita harus tolong. Karena mau cepet-cepet, udah saya balik, saya tolong. Karena pada waktu malamnya itu paginya ketika doa itu begini. Besok nanti ada orang tumburan, gitu kira-kira gitu ya Tuhan ngomongnya begitu. Seperti orang sedang apa saudara ya, kalau kita bercanda sama teman kan gitu, besok ada yang mau tumburan gitu ya, ada yang tumburan. Saya nggak tahu siapa yang tumburan. Saya balik habis nganter, kemudian saya berhenti di depan SD 1 itu. Masih di situ, saya tanya, ngapain? Iya om tadi tumburan om. Ya saudara ya, dan puji Tuhan yang ditumburan itu saya kenal sama bapaknya ya. Jadi ini teman saya juga, ya sudah, kamu ada siapa? Anak sini om. Terus bapak ngomong, kamu nggak ngomong percetaan ini, jadi tahu gitu saudara ya. Kemudian di situ ya sudah. Kemudian polisi ngomong, Pak ini mau diselesaikan secara ke kantor atau mau sekolah langsung ke keluarga? Keluarga aja lah saudara ya. Kemudian selesaikan sebelah keluarga, selesai sudah pulang. Nah saudara, ketika kita nggak taat, maka kita tidak menolong orang lain, betul? Tapi kita diajari untuk taat. Setiap pagi, saudara ya, yuk kita gunakan telinga kita. Betul? Waktu kita untuk Tuhan. Sebelum kita ngomong pagi itu yang panjang, siang itu yang panjang, kita dulu ngomong sama Bapak kita yang di surga. Katakan amin. Ya, jangan belum ngomong Bapak di surga sudah ngomong banyak dulu. Wah, bangun tidur kayak lagu anak-anak apa saudara?
bangun tidurku terus mandi. Ya kalau mak-mak enggak saudara ya. Bangun tidur. Wah saudara ya. Semua dibereskan dulu. Anaknya belum bangun. Wah gitu ya. Yuk sebelum kita seperti itu. Berikan waktumu untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah susah. Pagi itu kan. Saatnya kita harus tarik selimut. Apalagi jam 3. Nah. Kalau jam 3 ini jalan baru sudah ramai saudara. Sudah bunyi sudah ada tetangga saya motong ayam ya karena deket jual ayam. Wah jadi saya kalau bangun pagi-pagi nggak takut ya karena sudah ada tetangga, sudah ramai di situ beli ayam. Nah saudara, maka yang ketujuh begini. Dikatakan kepada semua murid di Galilea. Matius 28 ayat 16 sampai 20 dia berkata, "Pergi, jadikanlah apa saudara? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Rohku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku telah kuperintahkan kepadamu." Saudara, ini menandakan kalau ketika dia hidup, dia bisa bertemu dengan Petrus. Ketika Petrus tidak punya ikan, dia kasih ikan. Ketika dia naik ke darat, dikasih juga ikan. Sudah kamu sarapan? Belum, saudara ya? Makan. Dia makan, jadi bukan hantu, tapi betul-betul dia hidup. Nah saudara, yang ke-8, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dalam 1 Korintus 19:6. Yang ke-9, kepada Yakobus, yaitu saudara Yesus dalam 1 Korintus 15:7. Kemudian yang ke-10, penampakan terakhir kepada para rasul saat kenaikannya ke sorga, betul? Sebelum dia naik ke sorga, dia ketemu dengan orang sekitar 500 orang di sana saudara. Sebelum dia terangkat ke sorga. Nah saudara, kita akan bahas, kalau kita baca dari kitab Kisah Rasul tadi saudara. Itu ada kata-kata yang namanya 40. Wah, kayaknya kok biasa saja angka 40. Ternyata saudara ya, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri selama 40 hari? Nah saudara, di dalam Alkitab angka 40 itu peran Yesus sebagai penggenap nubuat. Jadi Yesus datang ke bumi itu untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan melalui nabi-nabi dalam perjanjian lama. Maka kata 40 saudara ya, 40 hari. Nah angka 40 dalam Alkitab yang pertama dalam masa pengujian, masa pembentukan dan peralihan. Kita akan buka nanti saudara, kita akan lihat apakah betul itu. Yang pertama begini. Ada sebuah peristiwanya, 40 hari air bah, betul? Sama enggak 40 hari dengan Yesus? Jadi angka-angka dalam Ibrani, dalam huruf Ibrani saudara ya, tidak 1 sampai 100 tidak. 10, 20, kemudian 40 ya, gitu ya Jeff ya. Jadi ada 40 hari ada air bah yang menerjang bumi. Apa artinya maknanya di situ? Dunia sedang dimurnikan. Kenapa dunia dimurnikan? Karena pada waktu itu semua manusia apa saudara? Berbuat jahat. Wow, ngeri ya. Bayangin kalau dunia penuh dengan kejahatan. Tapi ada satu orang di situ namanya siapa? Nuh. Nuh satu-satunya orang yang terpilih dalam keluarga itu, dalam kota itu. Nah yang kedua, ketika Musa di Gunung Sinai, berapa hari saudara? 40 hari. Nyambung enggak dengan Yesus 40 hari menampakkan diri? Nyambung. Ketika dia menerima hukum Taurat, hukum-hukum Allah di sana. Ada peristiwa dan juga ada maknanya. Yang ketiga, orang Israel di padang gurun berapa tahun? 40. Kok sepertinya 40 hari, 40 tahun, namanya juga 40. Itu di mana masa pembentukan dan penyucian, saudara. Jadi ketika mereka ada di padang gurun, mereka sedang dibentuk. Tapi mereka tetap berontak sama Tuhan. Saudara, kalau kita sedang mengalami pembentukan, yuk kita belajar percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Masa pembentukan itu kapan? Kita nggak ngerti. Tapi ketika Tuhan membentuk kita,
Maka ada lagunya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Nah ini yang luar biasa begini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Mau dibentuk? Kapan pembentukan itu terjadi? Siap tidak siap, Tuhan itu sedang membentuk kita hari-hari ini. Tuhan ingin membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru. Tadi pagi, betul ya? Menjadi manusia baru itu perlu. Kenapa? Karena yang lama sudah berlalu. Yang harus kita tinggalkan, harus kita buang. Tapi kita menuju kesempurnaannya itu menjadi manusia baru. Kalau manusia baru, apanya yang perlu diperbaharui? Pikirannya. Amin. Kalau pikiran kita masih seperti yang lalu, saudara ya, bukan menuju ke sana. Yang lalu, saudara ya, itu berbahaya. Betul? Makanya Yesus mengajarkan begini. Di kul kemarin ya, ampunilah mereka. Betul? Bisa enggak kita mengampuni? Susah loh Pak, betul. Ya, apalagi kalau sudah besar gitu ya Jeff ya. Kalau sudah dewasa ngampuni itu, wah, sakit Pak. Wah. Kalau masih anak-anak sih gampang ngampuni, betul? Kalau anak-anak lagi berantem, kalau anak saya dulu masih kecil berantem sama cecenya begini, wow, nangis adiknya. Setelah itu apa saudara? Makan sama-sama, jalan sama-sama. Itu anak-anak, betul ya? Tapi kalau orang tua kan enggak. Aku tunggu kau ya, di mana lewat rumahmu. Kan orang kalau sudah tua begitu ya, betul ya? Awas kapan kamu lengah ya, tunggu waktunya. Wah, saudara. Maka ayat Pengkhotbah pasal 3 keluar. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Wah, rohani kayaknya ya, tapi itu padahal dendam. Jadi Pengkhotbah pasal 3 itu bukan dendam saudara ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi kalau marah jangan dikeluarin ayat Alkitab ya saudara ya. Enggak pada tempatnya. Kemudian saudara ya, mereka mengalami sebuah penyucian, mereka dimurnikan supaya mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Kasut mereka tidak rusak, betul ya? Baju mereka kok tidak robek 40 tahun perjalanan. Kalau orang jalan kaki itu saudara ya, setengah jam, 1 jam itu kurang lebih 3 kilo kalau kita jalan biasa ya. Betul ya, kurang lebih ya, pernah. Karena kalau saya jalan pagi dari rumah ke Bang Mego saudara, kemudian sampai ke tempat Bu Iras itu balik lagi itu kurang lebih hampir 1 jam PP ya. PP saudara ya. Jadi kalau pagi yuk jalan pagi, katakan amin. Yang sempet ya saudara ya, jalan pagi dulu saudara ya, olahraga ya. Nah saudara, dimurnikan, disucikan, dibentuk. Jangan berontak. Kalau berontak tidak jadi. Kalau orang membuat sebuah guci saudara dari tanah liat, tapi karena tanahnya ini keras, maka akan diambil lagi, dihancurkan lagi saudara. Supaya bisa dibentuk. Kalau kita sedang dibentuk,
jangan keraskan hatimu. Tadi istri saya ngomong gini, dulu kita begitu gitu ya. Kami pernah dibentuk saudara ya, sekeraskan hati saya. Wah, ketika Ibu Ita kemarin datang, saya khotbahin dia saudara ya. Saya khotbahin dia, saya lebih hebat dari dia sepertinya. Padahal saya sedang keraskan hati saya. Hati-hati dengan kekerasan hati saudara ya. Kalau hatimu keras, hatimu batu, engkau susah. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Apabila benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, wah, saudara ya, kan susah. Banyak orang murtad karena tidak mengerti. Makanya kalau membaca Alkitab harus ngerti. Ya, nanti suatu saat ketika saya sudah buat bahan khotbahnya, ada 3 saudara ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ada Elia yang berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Ada perjalanan rohani yang harus kita tempuh. Ada kehidupan rohani yang harus kita jalani. Saudara. Nah, yang kelima begini. Yunus mengumumkan begini. 40 hari lagi gitu ya. Maka Niniwe ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Wah. Saudara, masih juga angka 40. Ada namanya masa pertobatan. Dan kemudian yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia mati, saudara apa? Berpuasa selama 40 hari. Jadi ternyata angka 40 hari ini bukan angka keramat, tapi angkanya Tuhan sendiri. Amin. Ada angka-angkanya Tuhan. Ada makna-maknanya di situ. Supaya kita mengerti apa yang dilakukan Yesus adalah menggenapi dalam perjanjian lama. Itu yang dilakukan Yesus. Terus bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih bimbang dengan kebangkitan Yesus yang 40 hari menampakkan diri? Apakah kita ragu? Saudara, apakah kita merasa hari-hari ini, aduh Tuhan, sepertinya saya mau pergi dari Tuhan. Daud ngomong begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Gak bisa kita menjauhi roh Tuhan. Tuhan terus ada. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambut di kepala kita tidak akan terjatuh kalau gak Tuhan izinkan itu. Dulu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka hari-hari ini saya percaya dia juga menampakkan diri kepada kita semua. Amin. Gimana caranya dia hadir dalam kehidupan kita? Buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin. Buka hatimu. Kalau hari-hari kau sedang kehilangan dengan Tuhan. Pada beberapa hari yang lalu kita mati lampu, betul? Mati lampu, saya masukkan di Facebook gini. Sudah mati lampu, airnya mati saudara. Jadi kami mandi pergi ke tempat Pak Amin sana ya. Ngungsi saudara ya. Bayangin kalau kita punya handphone, mau handphonemu secanggih apapun juga, kalau tidak ada sinyalnya bisa dipakai enggak? Siapa yang punya handphone tapi nggak ada sinyal bisa dipakai? Iya, bisa dipakai untuk apa saudara? Untuk foto-foto saja, begitu ya? Jadi itu hanya bisa untuk pakai foto-foto saja. Tapi engkau tidak bisa ketemu dengan orang yang kau hubungin. Demikian juga kita dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai hari-hari ini kau sedang kehilangan signalmu dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau terus berada, engkau ingin seperti dunia ini. Saudara, selanjutnya begini. Ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari, karena yang pertama gini, tadi ya, melanjutkan pola Alkitabiah.
tentang sebuah perbentukan dan persiapan rohani. Dan yang kedua, menegaskan bahwa realitas kebangkitannya secara cukup lama namun terbatas. Betul? Jadi cukup lama, 40 hari itu lama saudara ya. Kalau kita lagi bokeh saudara ya, 40 hari itu lama sekali, betul ya? Betul nggak? 1 hari aja rasanya, waduh. Betul ya? Saya pernah bokeh 40 hari. Di rumah kalau lihat, aduh berasnya nggak ada saudara ya. Selama 40 hari, anaknya nangis, ma beli ma itu ma. Lihat lagi dompetnya, didoakan tolong nama Yesus penuh, masih kosong. Dulu saya pernah begitu ya, doanya di dalam nama Yesus ada isinya, dibuka lagi kosong. Dalam roh itu penuh saudara ya. Kalau orang lapar tuh begitu biasanya ya, angan-angannya banyak. Saya pernah kelaparan saudara ya. Kalau lagi lapar di tengah hutan, lagi ngungsi, tapi bukan di sini, di Kalimantan ya. Waduh perut lapar saudara, kita cuma angan-angan. Ada ayam goreng di sana. Wah, buka mata, tanah saudara ya. Minum es campur, buka mata, air sungai yang direbus saudara ya. Namanya juga angan-angan. Jadi dia menegaskan kehidupan saudara ya. Cukup lama dia ketemu dengan para murid-muridnya. Kenapa dia harus ketemu dengan murid-muridnya? Karena dia mencintai murid-muridnya. Amin. Yang ketiga, mempersiapkan murid-murid secara iman dan doktrin untuk menerima Roh Kudus. Nah, yang terakhir, menggenapi waktu ilahi menuju apa saudara? Pentakosta pada hari yang ke-50. Nah, angka 50 ini juga ada artinya. Artinya apa saudara? Tahun Yobel. Betul? Betul ya? Angka 50. Jadi semua angka-angka dalam huruf Ibrani itu ada artinya ternyata. Makanya saya bersyukur, saya belajar sedikit-sedikit saudara ya. Supaya kita mengerti apa maksud dari angka demi angka itu. Hari ini saya percaya bahwa kebangkitannya membawa kekuatan yang baru atas hidup kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Sebab dia hidup, mari kita bangkit berdiri. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hidup. Sampai hari ini Engkau hidup. Dan biarkan hari ini Kau membuka hati kami ya Bapa. Mari buka hatimu. Buka hubunganmu kembali dengan Tuhan. Apabila hari-hari ini Kau sedang kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu tidak sama lagi. Engkau jauh dari Tuhan. Maka hari ini ambil komitmen yang baru. Seperti Petrus, dia ambil komitmen dalam pelayanannya. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus, tapi setelah dia mengalami kepenuhan Tuhan, dia tidak pernah menyangkal lagi. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak pernah menyangkal dia. Kami berdoa hari ini Tuhan, bagi gerejamu,
bagi umat-umat-Mu hari ini yang sedang kehilangan kasih mereka akan Engkau. Engkau jamah dan Engkau kembalikan Bapa. Kami lepaskan berkat itu. Damai sejahtera itu mengalir atas semua umat-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk pakai stol. Puji Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, amin. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan melalui persembahan yang kami bawa ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bila kami memberi dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberi. Biarkan setiap kami ya Bapa, Kau berkati ya Tuhan Yesus melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pendidikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan ya Tuhan, inilah waktunya kami memberi dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Hallelujah.
Kul untuk wilayah Kepahyang, Kul Agape, dilaksanakan pada hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah saudari Doli Singgamui. Untuk ibadah Kul wilayah Curug dilaksanakan pada hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul Glory bertempat di rumah Bapak Parulian dan Kul Harvest bertempat di Sekretariat GPI Ring 13 Cabang Curug. Doa fajar online melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu, Jumat dan Minggu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Hari Kamis ibadah pengurapan tengah minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bertempat di GPI Curug Jalan Merdeka. Hari Jumat latihan musik persiapan ibadah minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu doa puasa GPI Ring 13 Cabang Curug dilaksanakan secara online via Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di GPI Curug Jalan Merdeka. Di Minggu Mula Menara Jaga Bangsa-Bangsa EPT bersama Rayon 13 Bengkulu pada sesi pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Persembahan umum ucapan syukur perpuluhan dan diakonia dapat ditransfer ke rekening BCA 189-488-7799 atas nama GPI Ring 13 Cabang Curug. Dan untuk persembahan pembangunan gereja, rekening BCA 189-355-7788 atas nama GPI Ring 13 Cabang Curug. Untuk pelayanan dan informasi dapat menghubungi Sekretariat GPI Curug di nomor 0822 8018 9388. Warta sepekan gereja kita dapat diakses melalui link yang telah di-share di grup WA GPI Ring 13 Curug. Demikian informasi kegiatan kita untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, hari ini kita menyambut kedatangan saudari kita yang baru pertama kali hadir, saudari Tiara Angelica. Boleh bangkit berdiri. Kami menyambut kedatangan saudari, selamat datang kami ucapkan. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pelayanan kami hari ini, dan berkati sepanjang minggu ini seluruh umat-umat-Mu hari ini. Diberkati apa yang dia kerjakan, diberkati hasil tanah mereka, pekerjaan mereka, hasil ladang mereka, semua diberkati, mendapatkan hasil yang baik dan harga yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan turun atasmu, diberkatilah engkau dalam segala lakumu, diberkatilah engkau ketika engkau keluar, diberkatilah seluruh hidupmu hari ini. Terimalah segala berkat rahmat, anugerah, pertolongan, damai sejahtera, sukacita,
yang berlimpah-limpah turun atas hidupmu. Terimalah itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati katakan sama-sama, amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan